Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati segenap pengurus baik yayasan maupun DKM Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah hadir Bapak Haji Emon Setia Sumatri SH selaku Ketua Pembina Yayasan. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Endang Mutas selaku Sekretaris Pembina Yayasan. Kemudian yang saya hormati para alim, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah Bapak Abdul Fatih Lapsi, kemudian dari pengurus lingkungan Bapak Ketua RW 10 Bapak Haji Mahmudin Anwar SH MH. Kemudian yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Ad-Da'wah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak dan Ibu, yang insya Allah kita semua dirahmati dan dilindungi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita senantiasa selalu panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita telah melaksanakan, telah memasuki puasa yang ke-15, dan insya Allah kita akan melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih di malam yang ke-16. Selawat salam marilah kita haturkan pada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita senantiasa mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf suaranya agak besar sedikit ya. Jadi tadi sampaikan memang saya di tanggal 27 itu sudah terbang ke Jeddah, kemudian saya di kota Mekah hari Jumat tanggal 28, kemudian tanggal 1 puasa pertama saya sudah berada di Masjidil Haram. Alhamdulillah Allah beri kesempatan saya melaksanakan ibadah di sana. Kemudian selama 7 hari di kota Makkah, kemudian bergeser lagi ke Madinah. Di Madinah kurang lebih 3 hari, baru saya kembali. Hari Minggu yang lalu kembali. Begitu kembali, ya tidak langsung istirahat. Karena kebetulan ya di lingkungan, di perumahan saya di Serpong itu ada sebuah masjid dan saya dipercayakan menjadi ketua DKM. Saya sudah meninggalkan jamaah dari awal Ramadan sampai dengan di malam ke 7 atau 8, dan kewajiban saya mengisi khutbah dan juga menjadi imam tarawih. Dilanjut lagi malam Selasanya saya masih sanggup, ya suara masih bagus, masih lantang.
ke Penjaringan jadwalnya. Malam Rabunya lagi lanjut lagi ke Koja. Di Koja masih bagus suaranya, di Pasar Waru ya, Pasar Waru itu sama ketua MUI masih, walaupun suaranya sudah agak habis tapi masih sanggup. Tetapi di malam Kamis, malam Jumat, dan malam apa ini, Minggu, malam Minggu, tadi malam saya masih sanggup sholat Isya, tetapi dengan sedikit dipaksa. Tapi saya malam ini saya serahkan ke imam karena agar lebih khusyuk. Karena kalau suaranya itu masih agak rusak, mengganjal, itu juga kekhusyuan akan kurang. Ya, nggak boleh kita paksakan. Ya, kalau kita suaranya nggak bagus, nanti jadi gerundel imam di belakang, gitu kan? Apalagi sampai serak-seraknya keluar, gitu. Makanya saya tidak bisa paksakan untuk bisa menjadi imam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya ibadah bulan suci Ramadan, puasa ini merupakan bulan yang sangat dinantikan oleh kita umat muslim. Ya, dan tanpa terasa sudah 15 hari kita menjalani ibadah puasa tanpa kita sadari. Dan Ramadan begitu cepat berlalu. Sudah hari yang ke-15 menjelang ke-16. Tetapi apakah kita sudah mengisi ibadah bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang baik, dengan amal-amal yang baik, dengan sunnah-sunnah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan? Ataukah bulan suci Ramadan yang kita laksanakan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-15 ini kita jalani dengan biasa-biasa saja? Kita jalani dengan ya tanpa ada sesuatu yang istimewa. Nah, inilah yang tentunya harus menjadi pelajaran bagi kita. Mumpung Ramadan masih 15 hari lagi, marilah kita muhasabah, marilah kita nilai diri kita, marilah kita evaluasi masing-masing sampai sejauh mana ibadah bulan suci Ramadan yang sudah kita lakukan, kita laksanakan, itu penuh dengan keimanan, penuh dengan keikhlasan, dan penuh dengan mengharapkan ridha Allah. Karena sebuah hadis yang sering diucapkan oleh para penceramah, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa atau barang siapa yang beribadah, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan juga tentunya dengan penuh keikhlasan mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan hapuskan, Allah akan maafkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Betapa mulianya, betapa agungnya. Makanya bulan suci Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur, bulan yang sangat agung, sangat istimewa di bulan suci Ramadan. Di 11 bulan sebelumnya mungkin kita banyak salah, banyak hilang. Namanya manusia, tidak mungkin tidak ada salah, tidak ada dosa, tidak ada hilang, tidak akan mungkin. Mungkin kita merasa nggak punya salah, tetapi ternyata orang benci sama kita karena kelakuan kita, ya, karena sikap kita, tanpa kita sadari. Tetapi Allah memberikan suatu bulan di mana Allah akan memberikan maaf, akan memberikan ampunan kepada kita semua apabila kita melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, dengan keimanan, dan senantiasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwa ibadah puasa yang kita lakukan
antara kita satu sama lain, tentunya pahalanya akan berbeda. Betul. Nilai pahalanya akan berbeda. Kalau semua ibadah itu sudah jelas di bulan suci Ramadan dilipat gandakan dikali 10, ya, dikali berapa. Tetapi kalau bulan puasa di bulan suci Ramadan yang utamanya, maka dalam sebuah hadis qudsi baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam." Setiap amal perbuatan umat Nabi Adam atau anak Bani Adam, manusia, lahu untuknya. Jadi kalau perbuatan yang kita lakukan sedekah itu untuk kita. Kita membantu orang, pahalanya untuk kita, semua kita. Tapi di hadis tersebut disampaikan illa syiyam, kecuali syiyam. Kenapa puasa? Ya. Kenapa kecuali puasa? Dilanjutkan wa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Jadi puasa itu untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk kita. Dan dilanjutkan wa ana ajzi bih, dan Allah yang akan membalas segala puasa yang kita lakukan, segala amal-amal yang kita lakukan. Jadi betapa luar biasanya bahwa puasa yang kita lakukan langsung Allah yang menjadi wasit, langsung Allah yang menilai. Bukannya malaikat, bukannya manusia, tetapi langsung Allah yang menilai. Makanya nilai puasa kita masing-masing berbeda, karena nanti terserah Allah, tergantung Allah. Makanya sampaikan imanan waktu sabar, ada waktu sabarnya. Kenapa? Karena memang kalau kita mengharapkan ridho Allah, karena kita mengharapkan bahwa Allah menerima segala amal puasa kita, inilah tentunya yang dikatakan bahwa Allah nanti akan membalas puasa kita. Oleh karena itu, para jamaah Bapak Ibu sekalian, di kesempatan 15 hari tersisa ini, marilah kita manfaatkan ibadah puasa kita dengan baik. Alhamdulillah di Masjid Ad-Da'wah ini sudah berbagai macam kegiatan yang dilakukan, dan luar biasa ya, kepengurusan yang baru mudah-mudahan memberikan spirit motivasi yang baru, dan tentunya segala ikhtiar daripada pengurus baik itu yayasan maupun DKM ya tentunya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya saja ya, percaya. Kalau namanya kita tadi Pak Sekretaris menyampaikan bahwa kalau namanya sudah membangun itu pasti ada saja rezekinya, insya Allah pasti ada. Betul. Ya, itu pengalaman saya demikian. Ya, suatu saya Kapolres Gunung Kidul, ya, itu masjidnya tidak layak. Ada halaman luas. Saya panggil arsitek suruh gambar. Punya gambar sudah, ada RAB-nya sudah lengkap. RAB-nya itu 2,8. Ya. Saya nggak punya duit satu perak pun. Nggak punya duit lillahi ta'ala, saya nggak punya duit. Tapi ada donatur yang membantu modal awal 100 juta. 100 juta. Langsung saja kita jalankan, kita bangun. Lillahi ta'ala, bismillah. Dan alhamdulillah sekarang masjid itu di Polres Gunung Kidul. Itu kalau dianggarkan tuh membengkak. Dari 2,8 nilainya 4,3. Karena 2 lantai. Dari modal 0 rupiah. Dari hanya niat kita. Ya, insya Allah kalau kita penuh dengan kebaikan. Saya di Polres Depok juga begitu. Masjid kurang layak, saya bongkar. Alhamdulillah, ada saja Allah kasih jalan. Ya, kalau namanya kita untuk kebaikan. Jadi percaya saja Pak pengurus DKM Yayasan, insya Allah kalau kita sudah ada niat baik, insya Allah Allah akan permudah langkah kita. Demikian Bapak Ibu, para jemaah sekalian, sekali lagi saya selaku Kapolres Metro Jakarta Utara juga sedikit berpesan dua hal ya.
Yang pertama, bahwa tentunya di bulan suci Ramadan ini sampai dengan nanti ya perayaan Idul Fitri, tentunya nanti ada yang pulang kampung, ya, ada yang pulang kampung. Marilah kita melaksanakan pulang kampung dengan mudik yang aman, keluarganya nyaman. Bagaimana caranya? Tentunya dengan persiapan yang baik. Kalau naik mobil, disiapkan kendaraannya yang baik, ya, fisiknya yang baik. Jangan sampai kita paksakan fisiknya tidak baik, kita niatnya pulang kampung silaturahim, ternyata ada kendala di jalan, baik itu kendaraan ataupun nauzubillah terjadi kecelakaan. Ya. Kemudian juga yang ditinggalkan, yang rumahnya, ya, pastikan dalam keadaan aman. Jangan sampai pulang kampung semangat, tertawa, begitu pulang rumahnya dibobol, akhirnya apa? Sedih, menangis, ya. Jadi bagaimana kiatnya kalau kita mau pulang? Tentunya perhatikan kondisi rumah kita, listrik diperhatikan, ya. Kemudian juga semua kunci kamar dan sebagainya, pintu depan rumah juga diperhatikan, kalau perlu dititip. Dan nanti juga di seminggu terakhir kami juga dari jajaran Polres Metro Jakarta Utara melalui polsek juga akan membuka layanan titip kendaraan, ya, daripada kendaraan ditinggal di rumah, ya, takut nanti ada apa-apa, ya, lebih bagus dititip. Tapi tentunya ada syaratnya, ya, ada syaratnya kalau nitip itu, ya. Syaratnya apa? Harus punya STNK, STNK-nya harus ada. Jangan motor curian, motor bodong dititip ke polsek. Nanti kalau polsek mau nerima salah, nggak terima salah, begitu. Ya kenapa motor curian yang dititip, gitu ya. Jadi ini untuk kepentingan kita bersama. Mudah-mudahan ya bagi Bapak Ibu, para jamaah yang pulang kampung, mudah-mudahan bisa bersilaturahim dengan keluarga yang merayakan Lebaran di kampung halaman dengan baik. Dan kami dari jajaran Polres Metro Jakarta Utara juga tentunya akan membantu melaksanakan tugas menjaga keamanan lingkungan dari Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.